Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Amerika Serikat kini memiliki undang-undang baru pengendalian senjata api setelah Presiden Joe Biden menandatanganinya Sabtu lalu. Legislasi ini tidak sedrastis yang diinginkan Presiden, tapi ia memujinya sebagai suatu kemajuan. Ini adalah undang-undang bersejarah mengenai kepemilikan senjata api di Amerika yang disetujui dalam hampir 30 tahun terakhir. Presiden Biden menandatangani legislasi yang dinamakan Undang-Undang Komunitas yang Lebih Aman itu sebelum ia berangkat ke Eropa untuk menghadiri KTT G7. Undang-undang ini adalah hasil perundingan lintas partai di Kongres menyusul terjadinya penembakan massal di Buffalo, New York dan di Uvalde, Texas. Presiden Biden memuji undang-undang ini meski belum memasukkan semua yang diinginkannya. Menurut ABC News, legislasi ini mencakup paket pendanaan lebih dari 13 miliar dolar, termasuk untuk meningkatkan pemeriksaan latar belakang bagi pembeli senjata di bawah 21 tahun, memperluas kategori pelaku kekerasan rumah tangga yang dilarang membeli senjata, dan memberikan dana bagi keamanan sekolah dan layanan kesehatan mental. Namun undang-undang ini tidak berisi larangan penjualan senapan serbu dan tidak meningkatkan batas usia pembeli dari 18 ke 21 tahun. Undang-undang ini disetujui secara lintas partai setelah mendapat cukup dukungan dari kubu Republik, baik di Senat maupun DPR Amerika. Saudara, Mahkamah Agung Amerika Jumat lalu membatalkan putusan Roe melawan Wade tahun 1973 yang menjamin secara federal hak melakukan aborsi di seluruh Amerika Serikat. Dengan pembatalan ini, pengaturan aborsi kembali diserahkan ke negara bagian, yang sebagian sudah kembali melarangnya atau sangat membatasinya. Di kota Chicago, negara bagian Illinois, Barbara, usia 61 tahun, menceritakan pengalamannya menjadi penyintas kekerasan seksual sejak usia 8 tahun. Karena trauma dan gangguan mental yang dideritanya, ia akhirnya mengalami 3 kali kehamilan di luar kehendaknya, sehingga melakukan aborsi. The idea of bringing someone into the world under the circumstances that I lived would not, it wouldn't be fair. Kini Barbara memiliki karir sukses dan dengan suaminya memiliki 5 anak. Menurutnya ini tak akan bisa dicapai tanpa akses ke aborsi yang aman dan legal pada tahun 1980-an. Thanks to Roe versus Wade, I absolutely did not have any difficulty finding a location where the services could be provided in a safe and healthy environment. Bagi mereka yang sama sekali anti-aborsi, pengguguran janin secara sengaja adalah penghilangan nyawa. Abortion is a destruction, purposeful destruction of this newly formed human life. The people who promote abortion are actually promoting the killing of the unborn. Sementara yang mendukung hak aborsi mengatakan pembatalan Roe melawan Wade tak akan mengakhiri aborsi di AS. Yang berakhir adalah aborsi secara aman. Who is affected most by these policies? Communities, BIPOC communities, people who are poor, teenagers, people living in rural communities, people with low social capital. Menurut data Pusat Pengendalian Penyakit AS atau CDC, sekitar 38,5% pasien aborsi di AS adalah perempuan berkulit hitam. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke kepolisian Miami yang menggelar program pembelian kembali senjata api dari warga dengan imbalan $50 untuk senjata laras pendek dan lebih banyak untuk senapan laras panjang. Program ini ditujukan untuk mengurangi kekerasan bersenjata, tapi efektivitasnya dipertanyakan aktivis hak kepemilikan senjata api. Merespons sejumlah penembakan massal belakangan, pemerintah kota Miami di negara bagian Florida bekerjasama dengan kepolisian Miami-Dade menggelar acara buyback alias pembelian kembali senjata api yang sekaligus untuk penggalangan bantuan senjata ke Ukraina. Seperti program buyback yang diselenggarakan di kota-kota lainnya, penyelenggara tidak menanyakan sumber atau asal senjata yang diserahkan. Normally, a municipality should not be able to export guns to another country, and that makes perfect sense. So we did this in conjunction with the State Department, and we found a company that is already
is already exporting to Ukraine and has an appropriate license. Karena senjata ini tak langsung dikirim ke Ukraina, program di Miami ini mengundang kritikan dari aktivis pendukung hak kepemilikan senjata api. I think it's a bait and switch. What they're doing is they're pulling at people's heartstrings on individuals that want to help the people of Ukraine. But what the Miami Police Department is not telling people is they have 4 options that they can do with firearms that are turned in. They can keep them, they can destroy them, they can lend them to another department, or they can sell them. And any sales, the funds from those sales have to go back into the Florida School Fund. Tapi bagi partisipan seperti Anna, pemberi senjata dan penyelenggara sama-sama diuntungkan. My brother-in-law passed away, and I thought that this was the safest way to get rid of guns because I don't do guns. So I've been storing it in a safe place until the gun buyback program surfaced again. Program pembelian kembali senjata sering dilakukan sejak tahun 1990-an dan kadang menghasilkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan senjata. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Misiah Rani atau Mei yang menjadi asisten rumah tangga di Amerika. Pekerjaan yang dilakoninya dengan sepenuh hati. Menurut Mei, pekerjaan ini memberikan penghasilan yang cukup untuk membiayai keluarganya di Ponorogo, sekaligus memberinya keluarga kedua di negara yang jauh dari tanah air. Beginilah kerja di Amerika, apapun itu kita syukuri, nikmati, karena apa? Saya melakoni dengan senang. Misiah Rani atau yang akrab disapa Mei, sudah 21 tahun menjadi pekerja rumah tangga keluarga Dr. Gary di Gettysburg, Maryland. Waktu itu saya belum pernah sama sekali ngomong Inggris. Bisanya cuma yes or not. Berawal dari bahasa isyarat, hubungan mereka kemudian berkembang menjadi lebih dari sekedar hubungan kerja. Yes. Yeah, May would tell us stories of other people that worked in other countries for different bosses, and it was a true boss-laborer relationship. And we couldn't even imagine that, but we would never. That's not who we are. You know, we want May to feel her freedom is here in our house with us, because that's who we are. Michael, bungsu dari pasangan Gary Debbie, berusia 18 bulan saat May datang ke rumah ini untuk mengasuhnya. Ia sekarang sudah kuliah di tingkat akhir. She was almost like my second mother, I guess you could say, you know. She kind of like, I mean, aside from my parents, I would say she also raised me, because when they weren't around, I was with her all the time. Di rumah ini, May yang asal Ponorogo, Jawa Timur ini bekerja 5 hari dan 2 hari libur. Sebulannya ada 60-50 juta lebih. Pokoknya saya itu kerja itu demi keluarga di Indonesia. Sebelum bekerja di keluarga Dr. Gary, ia pernah bekerja di Arab Saudi dan keluarga Arab di Amerika Serikat. Di sini kok saya menemukan Dr. Gary, jadi disitulah saya jadi gimana ya, aku makanya nggak maulah ninggalin atau itu. Dari Gettysburg, Maryland, Supriyono, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.